Sudah, Pak. Aman. Oke, saya mulai. Jangan lupa video wajib on semua. Saya share screen dulu. Tadi 10.1.2 ya. Oke, sekarang 10.3. 10.3 itu bagaimana merepresentasikan graf. Ya, tadi kalian sudah merepresentasikan suatu graf. Kalau yang tadi yang 3 baris itu namanya notasi himpunan. Saya ulangi, yang 3 baris tadi itu notasi himpunan. Nah, kalau yang ini, yang ada di buku ini, ada yang namanya list adjacency atau daftar ketetanggaan. Kemudian untuk yang ini silakan dipelajari sendiri bagaimana dari gambar ini, ya toh, kok bisa menjadi seperti ini, gitu ya. Jadi intinya gambar ini bisa diwakili oleh tabel ini. Kalau tadi kan gambar diwakili sama yang 3 baris kemarin tadi. Yang pertama tadi, yang pagi tadi saya sebut notasi himpunan. Yang kedua ini adalah daftar ketetanggaan atau list adjacency. Silakan dipelajari. Kemudian nanti ada matrik. Kemudian ada lagi yang nama matrik adjacency, matrik ketetanggaan. Ya, matrik ketetanggaan. Ada lagi matrik incidency. Yang hari ini saya ajari adalah bagaimana membuat suatu matrik ini, matrik ketetanggaan, ya, membuat suatu matrik ketetanggaan. Kita langsung saja. Ini gambarnya, kelihatan atau kurang besar atau gimana ini? Enggak ya? Yang Jelas. gambar 3 nih, ya. Ada berapa titik? 4. 4, Pak. 4, Pak. 4. Matriknya itu yang paling bawah. Aduh, ini. Kelihatan? Yang paling bawah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Saya ulangi, ini gambarnya. Nah, matriknya itu yang di bawah. Berarti kan ada 4 titik. Ukuran matriknya berapa kali berapa? Dilihat ukuran matriknya berapa kali berapa? 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4. Jadi kalau nanti ada graf 3 titik, berarti ukuran matriknya 3 3 kali kali 3. 3 kali 3. Kalau ada lagi graf dengan 5 titik, maka nanti 5 kali ukuran matriknya berapa? 5 kali 5, Pak. Oke, bisa ya menentukan grafnya. Menentukan matriknya. Nah, nanti ada ini. Jadi ini adalah komponen di matrik, ya. IJ itu I-nya itu baris, J itu kolom. Baris 1 kolom 1 matrik ini. Tahu ya? 1 kolom 1. 1. Baris 1 kolom 1 nilainya berapa di matrik ini? 0, Pak. 0, Pak. 0, Pak. 0. 0. Yang dinamakan baris 1 kolom 1 itu baris itu yang mana sih? Baris itu yang horizontal atau yang vertikal? Baris. Baris yang apa? Horizontal, Pak. Horizontal. Horizontal itu kiri kanan apa atas bawah sih? Kanan, kiri, Kiri kanan. kanan, Pak. Itu kolom ya? Kiri kanan. Tuh. Ya. Baris 1 itu angkanya apa aja di baris 1? 1, 0, 1, 0. Dari kiri ke kanan, 1, 0, 1, 0.
Dari kiri ke kanan, angka di baris 1. 0111 Pak. 0111 atau 1010. 011 Pak. Yang 1010 itu baris berapa? 2 Pak. 2. Tahu ya, Ya, baris mana kedua. baris 2, mana baris 1, tahu ya? Tahu. Nah, dia akan bernilai 1 kalau ada sisinya, kalau akan bernilai 0 kalau tidak ada. Saya ulangi, akan bernilai 1 kalau ada sisinya, dan akan bernilai 0 kalau tidak ada. Kita telah satu-satu. Baris 1, kolom 1 nilainya apa? 0. 0. 0. Berarti tidak ada sisi dari mana ke mana kalau kayak gitu. Bingung? Lihat di sini. Ini kan AIJ, I-nya itu baris, J-nya kolom kan gitu ya. Akan bernilai 1 kalau di I, J, VI, VJ itu ada sisinya. Akan bernilai 1. Kalau tidak ada sisinya, akan bernilai 0. Di sini baris 1 kolom 1 nilainya berapa? Matrik baris 1 kolom 1 nilainya berapa? 0 Pak, 0. 0. Berarti ada sisi atau tidak ada sisi? Tidak ada. Kalau ikuti ini. Tidak ada sisi dari mana ke mana? Dari Samakan dengan gambar. Samakan dengan gambar. Gede. Tidak ada sisi dari mana ke mana. Baris 1 kolom 1. Tadi katanya kalau 4 titik 4 kali 4. Kalau 3 titik 3 kali 3 lah. Berarti baris dan kolom itu mengartikan apa gitu loh. Dianalisa mengartikan ini. sisinya mungkin Pak. Mengartikan sisinya. Makanya kita analisa, kita telaah dulu kan ya. AIJ, I-nya itu baris, J-nya itu kolom, ya akan bernilai 1 kalau ada sisinya, akan bernilai 0 kalau tidak ada sisinya. Baris 1, kolom 1, nilainya halo, 0, 0 Pak. 0. Berarti tidak ada sisi dari mana ke mana. Dari Pak. dari baris ke Dari? kolom. Dari baris ke kolom. Ditelaah lagi ya. Ini ada berapa titik? Ada 4. 4. Tadi kalau 4 titik itu matriknya 4 kali 4. Kalau 3 titik berarti matriknya 3 kali 3 kali 3. 3. 3 kali 3 3. kali 3. Kalau 5 titik berarti matriknya 5 kali 5. berarti 5 kali 5 itu barisnya berapa? Kolomnya berapa? Barisnya 5, kolomnya 5. Barisnya 5, kolomnya 5. Oke, kalau 4 kali 4 matriknya titiknya 4 kan gitu ya. Ini berapa kali berapa matriknya? 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4. Barisnya berapa? Kolomnya berapa? Barisnya Baris 4, 4, kolomnya kolom 4. Juga 4. Jumlah titiknya berapa? 4. 4. Berarti kalau baris 1 kolom 1 nilainya 0 sama dilihat di gambar. Artinya tidak ada sisi di titik mana ke mana. A, A. A, tidak ada sisi. Di gambar benar nggak? Nggak ada sisi.
Ya, Pak. Di gambar bener nggak? Nggak ada Bener, sisi Pak. dari mana tadi? Lupa saya. A, A. A, A, A. Bener ya? Benar, Pak. Sekarang kanannya. Baris 1, kolom berapa berarti? Kanannya. Kolom 2. Baris 1, kolom 2. Nilainya apa? 1. 1. Berarti dia ada sisi. Ada. Gitu. Pertanyaan Iya. saya, ada sisi atau ada garis dari mana ke mana? A, B. Dari A ke B. Kalau baris 1, kolom 3, dari mana ke mana berarti? A, C. A ke C. Baris 1, kolom 4, A, D. A ke D. Baris 2, kolom 1, berarti dari mana ke mana? B, A. B, A. Karena grafnya tidak ada arahnya, A, B itu sama dengan B, A. Benar nggak pagi? Bener, Pak. Bener, Bener, Pak. Pak. Nah, ciri graf kalau ciri matrik kalau grafnya itu tidak mempunyai arah adalah kalau baris 1, kolom 2 nilainya 1, maka kebalikannya baris 2, kolom 1 harus bernilai 1. Misalnya ini baris berapa, kolom berapa yang saya kasih kursor ini? Baris 4, kolom 2. Ayo, Baris 2. baris 4, kolom Baris 2 2, kolom 4, Pak. Baris 2, atau kolom baris 4. 2, kolom 4. Baris 4, kolom 2 atau baris 2, kolom 4? Baris 2, kolom 4, Baris Pak. 2, Baris 2, kolom 4. 4. Baris 2, kolom 4, nilainya berapa? 0. 0. 0. Berarti tidak ada sisi dari mana ke mana ini. Berarti B ke D. B ke D tidak ada sisi. Berarti nanti di baris 4, kolom 2 harus bernilai 0. harus bernilai 0 0. juga. Baris 2, kolom 4 yang mana? Baris 4, kolom 2, maaf. Baris 4, kolom 2 harus bernilai 0. Kan ini yang saya tunjuk ini baris 2, kolom 4. Gitu. Dari B ke D. Kalau tidak berarah, B ke D sama aja dengan D ke B. Maka baris 4, kolom 2 juga harus bernilai 0. Ini. Jadi kalau mau ngecek, misalnya tanpa gambar ya, tanpa gambar. Nah, ini gambarnya saya tutup. Ini saya kasih ke kalian. Kalian harus bisa menentukan ini grafnya ini berarah atau tak berarah. Cek satu-satu. 1, kolom 2 nilainya 1, 2, kolom 1, 1, 1, kolom 3, 3, kolom 1 sama, 1, kolom 4, 4, kolom 1 sama, dan semuanya sama. Oh, berarti ini sudah jelas nanti grafnya tidak berarah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Aman. Masalah derajat tanpa lihat gambar, hanya lihat ini aja. Masih ingat kan derajat tadi ya? Sekarang pertanyaan saya, derajat titik C, Charlie, ada berapa? Halo? Derajat titik C ada berapa? Ada 2, Pak.
2. Berarti ada berapa sisi? Apa sih kalau derajat tadi? Ayo, dilengkapi jawabannya. Ada berapa sisi gitu loh. Lupa saya. Ada 2 sisi Dera- yang adjacent. Derajat titik C sama dengan 2. Karena Ada titik 2 C sisi yang apa adjacent. tadi? Titik C Ayo. memiliki 2 sisi, Kalau Pak. 2 derajat, sisi. derajat itu agensi atau insidensi? Yang pagi tadi catatannya dibaca lagi. Tadi pagi nggak nyatet. Ayo. Ayo. Derajat itu apa tadi? Insiden. Filenya juga, file saya sudah saya hapus juga yang MS Word tadi. Apa insiden? Iya, Pak. Derajat titik C sama dengan 2. Karena, apa keterangannya tadi? Tolong dilengkapi. Karena apa? Karena Insiden. Gitu. Karena titik C dengan 2 berinsiden. Karena titik C insidensi dengan apa tadi? dengan 2 sisi. Dengan 2 sisi. Yaitu, lihat matriknya aja, jangan gambarnya. AC dan BC. AC dan diulang, AC dan AC dan BC. AC dan BC. BC. AC dilihat dari mana? Baris berapa, kolom berapa? Baris 3 kolom 1, Pak. Baris 3 kolom 1 CA atau AC sama aja kan ya. Kemudian satunya tadi apa? BC Pak. BC dilihat dari baris berapa, kolom berapa? Baris 2 kolom 3. Baris 2 kolom 3. 2 kolom 3. Oke, bisa ya. Tanpa melihat gambar. Mending saya ini bisa di copy nggak sih? Bentar, gimana cara copy ini ya? Mudah-mudahan bisa di Word. Waduh, nggak kok ini. Tapi bisa ya, menentukan ini baris berapa, kolom berapa, bisa ya? Kok jelek banget ya? Buat matrik di Word gimana sih? Insert. Ini matrik. Kita butuh berapa kali berapa tadi? 4 kali 4. 4 kali 4. Gimana caranya? Set. Ini 3 kali 3. 4 kali 4. Coba ini sih. 4 kali 4 ya? Oke, ini tadi nilainya berapa? Tolong diingat-ingat 0 gitu ya. Iya, Pak. Terus ini 1, 1. ini 1. Ini 0 ya? Ini 0. Ini berapa? 1. 1. Ini 1. Ini berapa ini? 1. 1 ini 0. 0. Ini berapa? 1. Kalau ini
1. 1. Mana tadi? Ini berapa? 1 juga. Satu. 1. Ini 0. 0. 0, Pak. ini 0. 0. Ini 0. 0. Ini juga 0. 0. Ini berapa? 0 juga. 0. Ya. Ini ya. Ya, betul, Pak. Derajat udah selesai. Apa lagi ya? Jadi kalau ada sisi rangkap, contohnya ini A ke B itu ada berapa garis atau berapa sisi? Halo? 3 garis. 3. Garis sisi. Berarti A ke B itu baris berapa, kolom berapa? Kolom 2 baris kolom kedua baris ke 1. A ke B buka kolom 2 baris 1 Atau kolom 1 baris kedua. baris dulu yang disebut baris dulu, jangan Ya. kolom dulu. Baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 Baris 2 kolom 1. atau ingat A ke B kan sama aja dengan B ke A toh. Baris kedua kolom ke 1. Baris kedua kolom 1 sudah benar, atau apa? Baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom kedua. Baris 1 kolom 1 kolom 2. Lihat matriknya. Ya, Pak. Dari 1 kolom 2 nilainya berapa? Ya. 3. Jadi kalau ada 3 Tiga. sisi atau sisi rangkap, itu seperti itu. Loop itu berarti di mana? Dari mana ke mana itu loop itu? Loop yang di gambar 5 itu dari mana ke mana? baris 3 kolom 3. Baris 3, kolom 3. Ada yang bingung masalah ini? Enggak ada? Kemudian masalah isomorfis silakan dipelajari sendiri. Saya mau bahas bagaimana kalau geraknya mempunyai arah. Nah ini. Geraknya mempunyai arah. Ini saya buat lagi. Ini berapa kali berapa ini? Nomor 3 ini berapa kali berapa? 4 kali Kali 4. 4 kali 4. 4. Berarti buat 4 kali 4 lagi. Oke, saya gini aja. Nah, biar kelihatan. Baris 1 kolom 1 nilainya berapa? Matrik 1. nomor 3, graf nomor 3. 1, Pak. 1, Pak. 1. Yang ini berapa? 1. Berarti dari mana ke mana ini? A ke B. A ke B. A ke B, 1. Kalau ini dari mana ke mana? B ke A tapi nggak ada jadi 0. Nilainya berapa? 0, Pak. 0, Pak. 0. Kalau ini 0. 0, Pak. 0. Ini 1. 1. 1. Kalau ini 1. berapa? 1. 1, Pak. 1, Pak. 1. Ini berapa? Bentar. Ini berapa? 0.
0. 0. Ini 1. 1. Ini berapa? 1. 1. Ini 1. 1. 1. Ini 0. 0. Ini berapa? 1. 1. 1. 1 ya. Ya, Pak. Ini 0. 0. 0. Ini 0. 0. Ini berapa? 1. 1. 1. Ini berapa? 1. 1. 1. Ada yang bingung masalah ini? Coba lihat untuk graf tak berarah. Misalkan nggak usah lihat gambar, Anda dikasih lihat matrik ini. Cek sama dengan tadi. Baris 1 kolom, kalau baris 1 kolom 1 nggak bisa ada lawannya ya. Yang bisa ada lawannya adalah ini. Baris 1 kolom 2, apakah nilainya sama dengan baris 2 kolom 1? Loh, kok nggak sama? Oh, berarti nanti matrik ini grafnya itu pasti berarah. Paham ya? Ada yang bingung masalah ini? Nggak ada. Tadi kalau grafnya berarah, derajatnya bagaimana tadi? Lalu? Ada yang masuk, ada yang keluar, Pak. Ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau pertanyaannya integri B sama dengan berapa? Satu, Pak. Integri B 1. Integri. Ini tuh apa sih? Integri itu masuk apa keluar sih? Masuk, Mas. Tadi Berarti masuk. 3. Loh, 1 atau 3? 3, Pak. 3. Ya, saya manut aja. 3. Alasannya apa tadi kemarin? Atau tadi pagi? Karena apa? Sisi yang menuju ke titik B. Diulangi, karena Ada 2 sisi yang menuju ke titik B. 2 sisi apa 3? Ini jawabannya 3 3, kok. Pak. Sisi. 3 sisi, Tiga, Pak. 3. Yang menuju B, yaitu apa? AB. A ke B. A, B. A, B. A, B ngelihatnya baris berapa, kolom berapa? Baris 1 kolom 2, Pak. Baris 1 kolom 2. Terus mana lagi? CM. Baris CB. C, B. C, B ngelihatnya baris berapa, kolom berapa? Baris 3 3 kolom 2. 3 kolom 2. Terus apalagi sisinya? DB. D, B. Apa? D, B. D, B. Yang dilihat baris berapa, kolom berapa? Baris keempat, kolom kedua. Baris 4, kolom 2. Dengan kata lain, kalau integri, in masuk, yang dilihat barisnya atau kolomnya? Kolomnya, Pak. Kolom berapa? Kolom kedua. Kolom kedua. Bingung yang lain?
Oh, degree delta berapa? Kalau Tiga. out tadi apa sih? 3, Pak. 3. 3. Alasannya? Ada 3 Ada sisi apa? yang Ada tes yang keluar keluar dari titik D. Sisi yang keluar keluar dari delta. Yaitu apa aja? Baris 4 kolom 2. Baris 4 kolom 2 berarti berapa koma berapa? D, B. Apa? D, B, Pak. D, B. Kemudian ada lagi apa? D, C. Ada 3 sisi. Halo? Dua. D, C. D, C. Mana lagi? D, D. D, D. Yang bingung masalah ini tanya. Enggak ada? Oke, masalah isomorfis silakan dipelajari sendiri ya. Isomorfis dan seterusnya silakan dipelajari sendiri. Berarti nanti di 10.3 ini 10.3 ya. Cara penyampaiannya berubah menjadi apa tadi? Matrik. Ya. Jadi 1A ini jangan G sama dengan V, E lagi, tapi sudah matrik. Paham? Halo? Bingung nggak? Halo? Maksudnya gimana, Pak? Kan mengerjakan ini tidak boleh ada gambar. Gimana? Jadi gambar ini di 10.3 itu sudah kamu ganti menjadi matrik. Nggak boleh yang 3 baris tadi pagi. Gimana, paham, Pak? oh ya Pak, siap-siap. Jawabannya juga gitu, harus matrik gitu loh. Paham? Paham. Oke. Silakan dikerjakan 10.3, hindari tunjukkan dan apa namanya? Buktikan ya. Kemudian masalah 10.4 konektivitas. Ya, konektivitas lintasan itu adalah barisan dari sisi-sisi di graf itu. Intinya gini ya. Lintasan. Segini aja. Ini grafnya. Lihat gambar. Ada lintasan dari A ke E yang panjangnya 2. Ya. Saya ulangi, ada lintasan dari A ke E yang panjangnya 2, yaitu melewati sisi AB dan melewati sisi BE. Jadi dia melewati 2 sisi. Tapi startnya dari A, finishnya ke E. Panjangnya 2, berarti dia wajib melewati 2 sisi. Nah, contoh kayak itu adalah sebuah lintasan. Ya. Nulisnya harus lengkap. Lintasan
dari A ke E ya, lewat mana tadi? A, B dan B, E. A, B dan B, E panjang sama dengan 2. Karena melewati 2 sisi, maka panjang sama dengan 2. Tanpa satuan. Ya. Berarti kalau saya tanya, ada lintasan lain nggak? Dari A ke E yang panjangnya 2. Jawabnya ya, Pak? Ada. Ada. Ada, Pak. Lewat mana? Lewat sisi apa saja? Buat sisi AD, DE, A, D, D, kemudian E. D, E. Tadi yang tidak berarah tadi yang mana ini ya? Iya, Pak. Ada berapa lintasan yang panjangnya gini aja deh, ada lintasan enggak? Terserah mau panjangnya berapa, terserah. Ada lintasan apa tidak dari C ke D? Hanya melihat matrik. Terserah panjangnya berapa. Pertanyaan saya ada atau tidak? Kalau ada, sebutkan lintasan dari mana, lewat mana saja, panjangnya berapa. C ke delta. Halo? Halo? Bingung? Bingung, Pak. Bingung. Tadi pertanyaannya gimana sih? Lintasan dari C ke D. Ini matriknya itu merepresentasikan gerak berarah atau tidak berarah? Berarah. Berarah atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak berarah, Pak. Tadi startnya dari mana? Startnya dari mana? Dari C. Dari C. C itu kita lihat baris atau kolom? Baris, Pak. Baris. Baris. Tapi sama aja. Boleh kolom kan? Karena tidak berarah. Ya. Iya, Pak. Sekarang baris apa yang kita lihat? Karena kita startnya dari C. Baris apa yang kita lihat? Baris 3, Pak. Baris 3. Pertanyaannya Baris tadi gimana? 3. Lintasan dari C ke D. D. C ke D. Nah, sekarang dari C itu ke mana? Dari C saja itu ke mana saja? A dan Ke ke A, B. Pak. Ke A dan Ke B. Ke ke B. B. beta. ya. Ya. C hanya ada 2, yaitu ke A dan B, kan gitu ya? Ya, Pak. Nah, sekarang kita cek A dulu atau B dulu yang dicek? A. A. Tadi tujuannya dari C ke mana sih? C ke D. C ke D. Nah, berarti C ke A sudah ada. Nah, sekarang tinggal A ke mana? Ke D. A ke Ada D. apa enggak A ke D? Ada. Ada. Kalau C ke A ada, A ke D ada, berarti lintasannya dari C ke D ada atau tidak? Ada. Ada. Panjangnya berapa?
2. 2. Bingung atau tidak? Bingung atau tidak? Halo? Lagi apa? Cukup? Lagi, Pak. Lagi, Pak. Oke. Lagi, Pak. Lintasan dari beta ke delta, B ke D, beta ke delta. Ada atau tidak ada? Ada. Ada, Pak. Ada. Lewat sisi apa aja? Sisi A dan sisi B, A, A, B, D, A, dan A, D. A, D. Berarti panjangnya berapa? 2. 2. Masih bingung? Halo? Bingung atau tidak? Halo? Bisa dilanjutkan nggak ini? Halo? Oke. Kita main-main bahasa Inggris lagi. Di graf tak berarah. Yang pintar bahasa Inggris, tolong saya dibantu. Di graf tak berarah disebut ini yang saya kolom ini. Disebut connect atau terhubung ya. Jika apa ini? Yang suka bahasa Inggris atau yang bisa mengartikan bahasa Inggris tolong. Halo. Kok diem? Jika apa? Benar-benar nggak bisa ngartikan dah ini. Semuanya. Jika terdapat sebuah jalur antara setiap pasang. Tadi pet itu apa? Pet itu tadi apa? Pet. Yang saya tulis Jalan, tadi. Pak. Jalan. Jalur. Ini tadi apa ini? Lintasan. Nah, ya. Berarti di graf tak berarah disebut terhubung jika ada Lintasan. Ada lintasan. sambil dicatat ya. Ada lintasan. Terus sambil dicatat ada lintasan apa? Setiap pasang. Ini kok apa sih? Antara. Ada Antara lintasan setiap pasang. di antara Setiap setiap pasang. pasang apa? Simpul. Titik di graf itu. Nah, Titik. itu ya. Titik. Ya. Graf tak berarah disebut terhubung jika ada satu lintasan di antara setiap pasang titik di graf itu. Ada kata-kata setiap pasang. Satu pasang berapa titik? Halo? Ada kata-kata pair, pasang. Ya toh? Berarti satu pasang itu berapa titik? Satu pasang. 2. 2. Satu pasang itu 2 titik. Ya. Jadi di graf itu dicek satu persatu setiap pasang. Di pasangan titik itu ada lintasan apa enggak?
Kalau dia di setiap pasang ada minimal satu lintasan, maka disebut connect atau terhubung. Tapi kalau ada satu pasang yang tidak mempunyai lintasan, disebut disconnect. Saya ulangi, kalau di setiap pasangnya, di setiap pasang titiknya itu minimal ada satu lintasan, disebut graph terhubung atau connect graph. Tapi begitu ada satu pasang yang tidak mempunyai lintasan, maka disebut disconnect atau graph tidak terhubung. Pertanyaan saya, ini tadi grafnya berarah atau tak berarah ya? Yang ini. Tak berarah. Tak berarah, Pak. Tak berarah. Kalau ditanya, ini connect atau disconnect, berarti kita ngeceknya gimana? Ditelaah lagi yang tadi. Update ya, Pak. Istilah connect itu gimana tadi? Ada apa tadi? Lintasan di setiap, lupa, nggak dicatat. Setiap pasang titik. Ada lintasan di setiap pasang titik. Ini grafnya ada berapa titik? Ada 4. 4. 4. Nama titiknya apa aja tadi? Nama titiknya apa aja? A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Berarti kita harus ngecek A, B, C, D, kita pasang-pasangkan dulu. Pastikan di setiap pasang titik itu ada lintasan. Saya ulangi, kita harus ngecek A, B, C, D, kita pasangkan. Dan harus di setiap pasang titik itu ada lintasan. Nah, sekarang saya mau mendaftar setiap pasang titik. Biar nggak ada yang terlewat, itu kita cek dari titik apa dulu? Apa? A, kita pasangkan dengan apa? Iya. B. Kemudian, kita mau memasangkan titik dulu. Biar nggak terlewat, A ke B sudah kita pasangkan. Gitu. Titiknya ada A, ada B, ada C, ada D. A ke B sudah. Terus kita mau memasangkan mana lagi? A ke C. A ke C, Pak. A ke C, terus A ke D. A ke D, terus A ke mana lagi? Terus kemana lagi? Kan kita punya titik A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kan gitu ya. Kita mau masangkan itu berarti setiap dua kan ya, setiap dua titik kan ya. Ya, Pak. Nah, A ke B sudah, A ke C sudah, A ke D sudah. Terus mana lagi yang mau kita pasangkan? Biar nggak ada yang terlewat. B A ke ke A. A ke A. A ke A. A ke A. A ke A. Oke. A ke A. Kalau ini nggak masuk karena harus titik yang berbeda. Distinct itu berbeda. Distinct, ada kata distinct ini. Itu setiap pasangan titik yang berbeda. Berarti A ke A nggak masuk. Berarti urusan A sudah selesai di sini. B ke Ya, Pak. A. Kita kemana? Kita kemana? B. 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 B kita pasangkan dengan apa? Dengan A B. dulu biar nggak terlewat. Saya. B kita pasangkan dengan A. Ya. Pertanyaan saya, B ke A itu apakah sama dengan A ke B? Di graf ini.
Sama. Berarti gimana? Kasusnya gimana? Halo, kok diem? B ke A gimana? Statusnya B ke A gimana? Dilewati. Sudah ada. Dilewati. Terus sudah ada A ke B kan ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Terus mana lagi? Mana lagi? Kalau B ke A sudah selesai, mana lagi? B ke C. B ke ke C. C. Belum atau sudah ada atau belum ada? Belum. Ada. Pada B ke C, terus D ke D. D. B ke D, mana lagi? C ke D. C ke D. C ke D. D. Sudah atau belum selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang titik yang harus kita cek. Ada lintasan atau tidak. Sekarang A ke B ada lintasan atau tidak? Halo? Ada. Ada. Lewat mana? Ada lintasan, tulisannya gitu. Lewat sisi atau garis? Sisi A, B. A, B, panjangnya berapa? 1. 1. Yang penting satu lintasan sudah cukup. A ke C, ada atau tidak? Ada. Ada. Lewat sisi halo A, C. A, C panjang sama dengan 1. 1. A ke D ada lintasan atau tidak? Ada. Ada, Pak. Ada. Lewat mana? Akomade. A, D panjang sama dengan 1. 1. A, B ke C ada lintasan atau tidak? Ada. Ada, Pak. Ada. Lewat sisi apa aja? B, C. B, Koma D. B, D, B, C. B, C C. panjang C koma D. panjang berapa? 1. 1. B ke D ada lintasan atau tidak? Ada. Lewat mana aja? BA. B, A. B, A Dan A, Terus? B. A, D. dan A, D. B, A itu baris berapa, kolom berapa? Baris 2, kolom 1. 2 kolom 1 dan A, D. Oke, panjang 2. 2. C ke D ada lintasan atau tidak? Ada. Ada. Lewat sisi A, C. C, A, B. C, A, D. C,
D, A dan A, D panjang sama dengan 2. 2. Karena setiap pasang titik itu ada lintasan, maka grafnya adalah terhubung. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah graf ini terhubung? Kamu jawabnya benar, hanya terhubung dan tidak terhubung. Tapi harus ada ini. Cek dulu A ke B ada lintasan, lewat mana, panjangnya berapa, dan seterusnya. Ya. Karena semuanya sudah ada lintasan, maka grafnya terhubung. Ini coba saya copy. Nah, ini mau saya hapus di sini. Kalau kayak gini, sama ya. Jadi kita ceknya sama, tapi yang ini dihapus. Nah, ini dihapus. Ini juga dihapus. Ini dihapus. Maksudnya pasangan titiknya sama, tinggal kita cek ada lintasan atau tidak. Misalnya ada pertanyaan, graf ini terhubung atau tidak? A ke B ada atau tidak? Ada. A ke B ada lintasan atau tidak? Ini sorry, ini 0, ini 0. Ini 0. A ke B ada lintasan atau tidak? Ada. Ada, lewat sisi mana? A, B. A, B panjang sama dengan 1. 1. A ke C ada lintasan atau tidak? Ada. Halo? Ada, Pak. Ada, Pak. Lewat A, C. Titik A, C. C panjang 1. A ke D ada lintasan atau tidak? A ke D ada lintasan atau tidak? Nggak ada. Yang lain sepakat tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada lintasan. Nah, begitu menjumpai tidak ada lintasan, tidak usah mengecek B ke C dan seterusnya, tapi langsung diputuskan, maka graf tidak terhubung. Ya, paham? Halo? Paham, Mbak. Pak. Oke. Itu kalau graf tak berarah. Kalau berarah, untuk masalah cut edge, verter cut, separating set, dan seterusnya, silakan dipelajari sendiri. Saya mau menjelaskan tentang yang graf berarah. Di graf berarah itu ada 2 juga, yaitu strongly connect dan weakly connect. Bahasa Indonesianya terhubung kuat dan terhubung lemah. Strongly connect itu kalau A ke B itu ada lintasan, begitu juga dari B ke A, kebalikannya. Saya ulangi, A ke B dan kebalikannya B ke A, berarti A ke delta juga dicek, A ke C juga dicek, kebalikannya juga dicek. Ya. Tetapi kalau ada satu saja yang tidak mempunyai lintasan, maka dia
terhubung lemah. Tadi yang berarah yang mana ya? Ini ya. Oh ya, ini berarah. Kita copy aja. Nah, kalau saya sih enak, tinggal copy paste. Nanti kamu wajib tulis tangan. Gitu. Kita apa namanya? Dilihat dulu. Nah, kalau ini kan antara A ke B dengan B ke A kan beda. Benar nggak? Antara A ke B dengan B ke A kan sudah beda. Maka yang harus dicek setelah A ke B harus dicek juga B ke A. Kemudian A ke C dicek juga C ke A. A ke D dicek juga D ke A. Urusan A sudah selesai, kita ke B. B ke A sudah ada, B ke C belum ada, maka juga harus dicek C ke B. B ke D dicek, maka harus ada D ke B. Urusan urusan B sudah ada, sudah selesai. Kita ke C, yaitu tinggal C ke D, berarti harus dicek lagi D ke C. Ini berapa pasang titik ini? Berarti kalau graf tak berarah. Graf berarah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pasang titik yang harus dicek kalau grafnya 4 titik. Untuk masalah strongly connect atau weakly connect, terhubung kuat atau terhubung lemah. Jika menemukan satu saja yang tidak ada lintasan, entah di titik mana, ya toh, maka langsung diputuskan dia adalah weakly connect atau terhubung lemah. Kalau pasangan 1 masih ada lintasan, 2 lintasan ada, 3 masih ada, dan seterusnya sampai terakhir, maka dia strongly connect. Ada pertanyaan di sini? Enggak ada? Strongly connect dan weakly connect, maka silakan dikerjakan 10-4, berarti 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 sudah bisa Anda kerjakan. Masalah strongly connect, nah ini. Kalau yang tidak ada namanya, silakan kasih nama sendiri. Boleh A, B, C, D, boleh 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini yang contoh soal yang menentukan graf itu connect atau disconnect. Soalnya nggak boleh ada gambar di soal dan nggak boleh ada gambar di jawaban. Terus ini gimana Pak? Ya udah diganti dengan matriks, boleh, ya, dan seterusnya. Apa? Ini tugas berapa berarti? 5, Pak. Nim underscore 2 apa sih? 2G. Oke. 2G underscore apa? Madis 5, Pak. 5. Sekarang tanggal 6, 1, 2, 3 di tanggal 27 Mei 2021 00.00, berarti di tanggal 26 malam. Saya ulangi, di tanggal 26 malam terakhir. Ada pertanyaan pertemuan hari ini. 15 soal 10-1, 15 soal 10-2, 15 soal 10-3, dan 15 soal 10-4. Misi Pak, mau tanya. Ya. Mengenai soal di 10.3, saya menemukan disuruh menggambar dari matriks ke ke gambar ini Pak, gambar grafiknya. Nah itu bagaimana Pak? Kita kan nggak boleh menggambar Pak. Tadi pakai yang 3 baris tadi. Mana sih nomor berapa sih?
10.3 Pak, yang 10.3. Nah iya, ini 10.3. Nomor 16. 16. Ini 16. Oh ini. Berarti kamu harus menjawab menggunakan yang 3 baris tadi. G sama dengan P, E besar, kurung Kurawa ya. Tadi ya. Oh Ini ya ada baik Pak. berapa titik berarti? Ada berapa titik ini? 3 titik. 3. Kamu kasih nama apa? Boleh 1, 2, 3, boleh A, B, C, terserah kamu. Ya. Baik Pak. Baris 2-nya V besar sama dengan buka kurung Kurawa ABC, misalnya tutup kurung. Baru E besar sama dengan, nah ini mana A, berapa, A, berapa. Paham? Paham Pak. Ada pertanyaan? Enggak ada? Yang record gimana kabarnya? Aman, Pak, aman. Oke, nah, hasilnya seperti tadi silakan di-share di-upload dulu ya di YouTube, kemudian share di grup biar bisa dilihat teman-temannya yang ketinggalan atau yang mungkin kurang mengerti, diulang-ulang aja, ya toh. Kalau benar-benar nggak ngerti baru tanya di grup. Kalau nggak ada Siap, Pak. pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Setelah wabarakatuh. izin, Pak, izin, Terima kasih, Pak. Pak.